Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Pelita Media. Kali ini Pelita Media akan membuat form login. Form login ini berfungsi untuk halaman login ke halaman administrator atau halaman backend. Jadi sebelum masuk ke halaman backend harus melalui halaman login ini terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja ya. Apa yang perlu dipersiapkan? Apa yang perlu diperhatikan dalam membuat halaman login ini? Yang pertama, kita buka saja folder configs-nya, yaitu root-nya. Kita harus buat root-nya terlebih dahulu. Kita buat pengaturan halaman login, keterangannya. Selanjutnya kita buat rootnya ya, root. Di sini saya buat panel my login. Controllernya ini kita ratakan aja ya. Controllernya itu saya buat namanya controller panel. Kemudian saya buat lagi rootnya. Ini root aksi daripada login nanti ya. Nah, ini adalah yang pertama, ini root daripada halamannya. Yang ini adalah aksinya, form actionnya nanti, form action method postnya ini nanti. Yang kedua ini, yang ini adalah tampilannya ya. Nah, oke. Panel action my login kita buat. Urinya ini ya, yang sebelah kiri ini urinya, atau uri segmennya, ini segmen my login, ini segmen AX my login. Nanti saya tunjukkan ya. Sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan ya di tutorial sebelumnya. Oke. Kemudian di sini saya buat controller panel. Di sini saya buat action loginku. Saya save all aja ya. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita akan membuat controller ini. Ini adalah controller panel. Maka kita copy saja dari controller welcome ini, kita copy. Kita buka aja lah foldernya dari sini ya. CI ya. Kemudian application. Selanjutnya controller, ini kita copy, paste. Sini kita ganti namanya controller panel. Selanjutnya sudah bisa kita buka di sini controller panelnya. Nah, ininya kita ganti menjadi controller panel. Actionnya CI controller tetap ya. Nah, di sini nanti kita akan panggil disload-nya ya, disload view ya, disload view. Ini saya buat nanti namanya funnel. Nah, ini dia foldernya ya. Ini funnel. Kemudian saya buat nanti f login ya. Namanya f login. Save all. Oke, sekarang kita fokus kepada f login ini ya. Berarti nanti ada view atau tampilan yang bernama app login. Sementara di sini
Di panel ini belum ada ya app login ya. Nah, ini kita ambil dari file atau folder, dari folder yang sudah saya share ya di tutorial saya season pertama ya, tentang konfigurasi template untuk backend. Udah saya share, namanya admin LTE master. Nah, di sini saya ambil namanya, tepatnya di page ya, example. Di sini ada login. Nah, ini dia ya, ini ada login. Boleh ini saya copy aja foldernya, maksud saya filenya, saya pindah ke di application, di view ya, di panel. Nah, di sini dia, saya paste namanya flogin. Ini saya rename, saya kasih titik php nya, flogin titik php. Coba saya lihat di sini ya. Nah, ini dia, HTML nya masih ada ini ya. Kita rename lagi, kita hapus HTML nya. Nah, enter. Nah, inilah dia script tampilan login nanti kita gunakan. Nah, di sini ada pemanggilan bootstrap ya. Bootstrap itu yang ini ya. Saya kembali lagi di sini. Saya buka Windows baru aja. Sini ya. Window baru ya, sorry. Di sini, di tepatnya di tutorial tadi, di sini admin LTE masternya ini ada bootstrap. Coba kita lihat di sini bootstrap. Kemudian this plugin. Nah, ini tiga ini harus kita copy. Ya, kita copy bootstrap build bootstrap this plugin. Nah, tiga ini coba saya copy, itu saya pindahkan ke folder yang awalnya tadi, CI ya, CI, kemudian aset ya. Di panel ada nama foldernya loginku. Nah, sini saya paste di sini. Ini nanti untuk tampilannya supaya tidak berantakan ya. Oke, setelah saya copy, maka untuk floginnya saya akan lakukan pemanggilan tampilan. Di sini saya buat echo base URL. Tadi letaknya di folder. Coba kita periksa supaya jangan salah. Letaknya tadi di aset panel loginku ya. Di situ letaknya aset panel loginku. Nah, ini saya copy ya. Saya copy. Nah, yang ada seperti ininya saya paste ya. Titik dua kali seperti ini. Saya paste. Saya cek lagi ke bawah. Nah, ini nanti aja kita tengok nanti tampilan terakhirnya. Kemudian ini ya, paste. Nah, ini script ini sepertinya nggak usah kita pakai. Ini ke bawah, ini ke bawah kita hapus, tekan shift ya. Delete ya. Nah, ini dia. Kita sampai HTML ini aja yang kita pakai. Ini juga kita blok. Oke. Save all ya. Oke, setelah kita buat tampilan untuk loginnya, selanjutnya coba kita jalankan. Cara menjalankannya atau merunningkannya, lihat rootnya. Rootnya itu yang ini. Nah, ini yang pertama kali dijalankan nanti. Panel garis miring my login. Nah, panel garis miring my login akan menjalankan controller yang bernama controller panel. Ini dia. Nah, ini makanya nanti akan tampil ini flogin ini tampilannya. Harusnya seperti itu. Maka yang harus kita ketikkan itu adalah panel garis miring my login.
Nah, kita ketikkan itu, atau URI-nya, URI ya, URI-nya, URI segmen. Nah, bahasa CI-nya ya. Di sini saya buat CI ya, CI, kemudian panel my login. Nah, ini tampilannya udah jalan ya. Tapi perlu kita apa ya, kita modif ya. Contohnya ini admin LTE, kita buat namanya nanti login ya, itu kita ganti, coba kita ganti di F-login-nya. Admin LTE ini kita ganti menjadi login. Ini LTE-nya hapus ya. Oke. Ini rate-nya coba nggak usah kita buat ya. Save all, kita lihat hasilnya. Oke, dah. Ini kita bahasa Indonesia aja. Sign in kita copy ya untuk kita cari, atau nah ini udah dapat memang, gak usah apalah kita copy. Kita ganti, coba silahkan login. Silahkan login sesuai dengan username dan password Anda. Save all. Oke. Nah, di sini email ya, tipenya ini email, maka bentuknya seperti ini. Coba kita ganti tipenya password. Maksud saya tipenya teks ya. Ini masih email, ini ganti tipenya teks. Oke. Ini placeholder emailnya kita hapus. Ini glipiconnya, simbolnya sepertinya. Save all dulu ya, kita hapus saja ya. Simbol ini nggak ada nih, nggak perlu ada. Glipiconnya. Atau kita ganti sepertinya, coba ya, envelope ini kita ganti user ya, mau apa tidak ya. Oh, nggak mau ya. Udah, kita kosongkan aja lah, kita hapus aja lah ini. Oh ya, bisa ya, tanpa S ya, user ya, tanpa S ya, biar lebih cantik dia. Kemudian ini password, ini udah bener ini password ya. Cuman kita tambahin di sini nanti untuk aksinya nanti harus ada name ya di depan ini, sesudah teks. Ini kita kasih name ya, name-nya itu username. Kemudian di sini name-nya ini password. Kemudian save all lagi. Ini ya judulnya, ini kita ganti nih ya, login administrator, ini kita ganti nih titelnya nih, login administrator ya, kita ganti. Nah, udah cantik dia. Remember me nya saya hilangkan sampai ke bawah ini, sepertinya tidak saya butuhkan ya. Saya butuh tombol ini aja, remember me ya, remember me. Mana dia remember me? Ini dia ya. Nah, dari div-nya ini saya hapus. Saya butuh. Kemudian ini sign in nggak perlu sepertinya. Nah, ini tekan shift ya, tahan, klik untuk blok semuanya. Ini juga saya juga sepertinya tidak butuh ini.
Coba saya save all. Seperti ini. Saya butuh ini aja, tidak butuh yang lain ya. Nah, inilah tampilannya. Nanti kita akan buat aksinya. Nanti kalau saya isikan username-nya misalnya admin, passwordnya admin, maka dia akan menampilkan halaman backend atau halaman administrator yang sudah kita buat sebelumnya. Coba yang ini ada sepertinya script daripada banyak sekali ya. Ini method post form action. Nah, ini form actionnya nih. Ini nanti menuju kemari. Lihat rootnya ya. Actionnya nanti menuju kemari. Nah, ini kita copy nih. Nah, kemari nanti di actionnya nih. Kayak harus di copy, letakkan di login tadi nih. Nah, di sini pasti. Harus kemari nanti dia. Tapi harus ada dipanggil base URL-nya. Seperti ini. Nah, baru langsung menuju ini PHP ya. PHP echo base URL panel ya. Langsung menuju ini nanti. Coba kita cek lagi. Saya rasa udah lengkap ya. Nggak ada masalah lagi ya. Udah aman ya. Oke, cek. Sekarang kita lanjut ya. Di sini kita buat functionnya ya. Function kita beri sesuaikan dengan yang ada di rootnya. Di sini adalah functionnya nih, egg loginku, maka di sini harus functionnya sama, kita paste ya. Kemudian kita buat if dollar post ini, kemudian buka kurung ya, atau kita enter aja kurungnya sini. Selanjutnya $this form validation ya, validation. Kemudian set role. Nah, ini set role ini adalah aturan-aturan yang ada pada form action nanti. Aturannya apa? Sama username-nya itu ini sesuai dengan file name-nya ya. File name yang ada di flogin ini. Nah, ini file name-nya apa? Username. Maka disesuaikan. Maka di sini username. Kemudian labelnya username. Nah, ini tidak sesuai dengan itu pun juga tidak apa-apa. Misalnya hurufnya besar, U-nya besar ya. Kemudian aturan berikutnya, kenapa menggunakan titik di sini? Karena kita akan memisahkan antara label ini, teks ini, label ini berupa teks dengan perintah form ini, yaitu perintah rule-nya apa yang kita buat lagi. Misalnya diwajibkan untuk diisi require. Pembatasnya ini ya, tanda seperti ini. Kemudian trim, menghilangkan spasi kiri dan kanan. Kemudian XSS secured ya, XSS clean ya, untuk secure, keamanan ya. Nah, ini dia. Selanjutnya titik koma. Kemudian ini bisa saya copy karena kebetulan sama ya. Saya copy sama, nanti tinggal ganti file name-nya aja. Ini set rule-nya ini password. Ini password. Aturannya sama ya.
Selanjutnya di sini saya kasih perintah. Perintah apa? Jika $this ya, this form validation ya, form validation run ya, run through, maka ini tentu kalau ada if ini berarti ada kurung ya, ada kurungnya, kita letak sini aja, maka redirect. Nah, ini nanti redirectnya kita tentukan mau kemana dia ya. Kalau di form validationnya aturannya benar, redirect ya ke halaman mana nanti kita tentukan redirectnya. Kemudian kita buat di sini variabel username $this. Nah, ini metode pengirimannya adalah post. Tipe-nya adalah input ya. Pengirimannya adalah post. Nah, ini sesuaikan, post ini sesuaikan dengan file name yang ada di flogin ini. Nah, ini username kan harus sama. Maka di sini username, post, ini salah ini macam. Oh ya, kurung seperti ini ya. Username this input post username. Oke, titik koma, postnya huruf kecil aja ya. Oke, baru password ini kita copy aja, password kita copy. Oke, di sini password ya, post password. Username password, baru nanti kita buat. Kebetulan ini ada yang salah ini ya, ini kita kurang ya, bukan salah ya, kurang ya. Kita kan menggunakan MD5 nantinya passwordnya, maka harus kita tambah seperti ini. Iya, seperti itu ya. Kemudian di sini kita buat variabel. Kita buat variabelnya itu ambil ya, misalnya variabelnya variabel ambil. Kemudian variabel ambil ini kita akan manggil ya $this model funnel, kemudian login ya, login ya. Nah, ini nanti function login kita akan buat di tepatnya di model panel ini nanti ya. Nanti ada library model panel, ada model nanti, maksud saya namanya model panel, itu belum kita buat, nanti kita buat. Kemudian this model panel login. Selanjutnya login apa yang kita panggil, yaitu where ya, where username yang ada di database ya. Where username itu berarti yang ada di database. Ini variabel username ini, yang ini ya, ini yang file name ya, file name yang ada di flogin tadi. Kemudian n ya, kita menggunakan logika n ya. Password ya, password. N ini artinya kedua-duanya terpenuhi, username-nya, passwordnya harus benar. Kalau username aja yang benar, passwordnya salah, berarti tidak bisa login.
Tapi kalau passwordnya aja yang benar, username-nya salah juga tidak bisa login. Makanya menggunakan N. $password. Udah ya. Titik koma. This model panel login. Oke, titik koma. Nah, kemudian jika ambil ini, $ambil ini tidak sama dengan 0 atau tidak kosong ya. Jadi artinya terpenuhi perintah ini. Query ini terpenuhi, perintah query ini terpenuhi, SQL ini terpenuhi perintahnya. Artinya jika $ambil itu tidak 0 ya. Artinya jika $ambil itu terpenuhi, perintahnya itu terpenuhi, tidak 0 ya. Maka kita buat data ya. Data berupa array ya. Maka kita ambil, maksud saya data berupa array yang ada di database. Nanti kita ambil dari database. Oh, ini macamnya ada yang apa nih? Coba kita cek satu-satu ya. Tak berfungsi dia nih. Ini 1 2 kurungnya ya. Ini sepertinya oke. Tidak ada masalah. Nanti kita cek aja, nanti ketahuannya tuh kalau misalnya error dia ya. Oh, ini ya. Ini di nanti ketahuannya itu ya. Baru kita ambil datanya, data ya. Datanya berupa array ya. Array di sini ada username, ya. Di sini harus ambil username, kemudian password ya, username, email ya, email, baru nama lengkap ya. Coba kita lihat nama lengkap betul nggak di database-nya ya. Sumnya aktifkan dulu. Di database-nya saya beri nama Pelita Media ya. Ya, nama lengkap ya. Nama lengkap. Nama lengkap.
Kemudian ini kita pakai session ya, $this session ya. Oke, set user data, user data. Set, jalankan ya user data login yang ada di model ini ya, functionnya, function login. Kemudian $data. Jadi digunakan ini semua ya yang ada di sini ya, $data. Else, kalau dia gagal, itu tadi kalau tidak nol berhasil lah ya bahasanya. Kalau berhasil, ini perintah query ini berhasil, maka oh ini ada tambahan ini, redirect kemana dia, redirect tentunya dia ke halaman mana, ke halaman panel home ya, ke halaman backend. Kalau gagal, redirect kemana? Kalau gagal, kita tampilkan kemana view-nya, load view ya, tampilkan di slot view ke panel ya, panel error ya. Nah, ini belum kita buat tampilannya, nanti saya buat ya, gampang, kita ambil dari admin LTE aja. Udah. Oke. Wah, ini. Oke. Coba kita simpan, save all. Nah, selanjutnya yang saya bilang tadi, modelnya kita belum buat. Ini ya, model panel. Nah, this model panel. Oh, ini belum kita panggil ini. Di construct. Oh, constructnya pun belum kita buat. Untuk yang kita harus menjalankan library-nya di construct ya. Ini belum kita buat. Ini harus kita buat di sini nih. Ini kita hapus aja nih. Nah, ini harus kita buat di sini functionnya, function construct. Oke. Ini ya, parent construct. Baru this load view. Nah, ini this load view. Oh ya, ini ya view. Nah, ini model ya, model yang tadi ya, model panel ya, model panel. Kemudian di sini harus kita panggil library form validation ya, karena kita menggunakan form validation library bawaan kode igniter ya. This load ya, this load library form validation bawaan kode igniter. Nah, udah ya, save all,
Selanjutnya di config ya, ini harus cari ke bawah ya. Oh maaf ya, bukan di config tapi di root, di auto load maksud saya. Itu library-nya harus dipanggil ya, ini nih. Harus dipanggil, nanti bisa error kalau nggak dipanggil ini. Session harus dipanggil karena kita menggunakan session tadi. Nah, maka harus dipanggil. Karena kita menggunakan form validation, maka harus dipanggil. Kalau nggak nanti bisa error dia. Ya. Kemudian helper, nah ini dia. Kita menggunakan form, harus dipanggil form ya, helper. Kalau nggak dipanggil bisa error. Oke. Nah selanjutnya kita akan buat model panel di sini ya. Model panel berarti kita buat file di model panel. Itu tepatnya di model, cari model ya. Nah, ini ya, nih klik kanan, new file, namanya adalah model panel .php. Nah selanjutnya kita lihat, kita ketik ya scriptnya. Apa scriptnya? PHP. Kemudian dia pakai, jangan lupa panggil kelasnya ya. Kelasnya di sini adalah kelas, sesuaikan dengan tadi model, M-nya besar, panel, baru extendnya CI model. Model. CI model. Berarti di sini nanti kita buat function seperti biasa, function construct ya. Construct. Kemudian ini selalu ada ya function construct ini ya. Tidak bisa tidak ada. Ini construct. Baru di sini kita buat function yang sebelumnya sudah kita panggil. Nama functionnya adalah where. Nah, di sini functionnya itu adalah nama functionnya, maksud saya login ya, bukan where. Login itu letaknya di sini tadi yang kita panggil ini. Nah, ini. Ini dia ya. Model panel memanggil functionnya yang bernama login, maka di sini haruslah functionnya kita buat login. Kemudian kita buat perintah query-nya. Perintahnya di sini return ya. Kita kembalikan nilainya this, artinya bisa dipanggil di halaman lain. Nilai login ini yang nilai where ini kita kembalikan, artinya bisa dipanggil ya nanti ke halaman lain ya, ke script lain. db query select bintang from users where $where ya, sesuai dengan yang ada di login ini nih. $where sama dengan $where titik koma. Simpan ya, save all. Select bintang from user. Ini tabelnya ya. Saya sudah buat tabelnya di sini ya.
Nah, ini nanti teman-teman bisa buat. Dalam kasus ini saya buat nama database-nya Pelita Media, kemudian tabelnya user. Nah, ini isinya ya teman-teman. ID, nama lengkap, username, password, email ya. Nah, ini isinya ya. Nah, saya tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi. Di tutorial saya sudah pernah saya buat ya tentang PHP MyAdmin ini. Nah, ini dia. Oke. Sudah ya. Oke. Coba kita jalankan, nanti ketahuan kalau ada errornya ya. Save all. Localhost. Foldernya adalah CI panel my login. Nah, ini udah saya jelaskan. Ini adalah URI-nya yang ada di root. Udah saya jelaskan ini sebelumnya. Ini my login. Ini kita panggil, nanti dia memanggil yang ada di control panel yang indeksnya ini. Mana indeks di control panel? Ini dia. Nah, manggil ini dia nanti. Oke. Enter. Oh, error ya. CI panel my login. Error. Syntax error. Control panel online 29. Online 29. Ini kok error di sini. Oke, saya cari dulu errornya ya, biar tidak memakan waktu ya. Oke ya. Pertama coba kita jalankan ulang ya. Nah, errornya di mana? Di line 229. Line 29 ini. Nah, ini dia ya. Harusnya ini kutip 2 ya. Ini kutip 2. Kemudian ini harusnya tutup kutip seperti ini. Ini harus ada result array. Seperti ini ya. Kemudian kita coba save lagi. Nah, di sini ada error online 33. Online 33 ini harusnya $data seperti ini. Saya salah ketik, nggak saya buat tanda dolarnya. Namanya dia variabel. Coba kita jalankan. Nah, error. Di mana errornya? Model panel .php. Nah, ini errornya di sini nih. Ini bukan view, harusnya ini model ya. Harusnya model. Nah, di sini saya tambahin model. Save all. Oke. Nanti kalau ada perintah enable load, nah ini harus diingat ini ya. Model panel berarti yang bermasalah itu yang berhubungan dengan model panel, itulah dia. Yang berhubungan, bisa jadi di sini kan gitu. Kalau di sini sudah benar perintahnya, lihat di sini pemanggilannya. Saya tadi panggilnya view bukan model ya. Oke, saya refresh. Nah, ini dia. Kemudian saya login dengan admin, passwordnya juga admin, enter. Nah, sudah masuk ya. Sudah masuk dia. Berarti sudah berhasil. Tetapi seandainya username dan password salah, ini error. Kenapa error? Karena tidak ada view untuk error PHP. Oke, kita akan ambil view-nya ya. Berarti kita buat nanti di funnel ini file error PHP. Nah, di panel berarti kita buat di view panel. Nah, ini kita buat satu file. Klik kanan, new file. Kita buat namanya error.php. Nah, di sini kita ambil scriptnya dari admin LTE master. Nah, ini dia di page example. Saya ambil di lock screen. Nah, ini ya tampilannya ini. Berarti
tampilannya itu ya. Ini lock screen. Saya copy semua ini, kemudian saya paste di file error.php. Yang ini kita hapus ini dari sini sampai bawah. Kita save all, tapi harus kita panggil ya. Ininya harus kita panggil. Nah, harus kita panggil. Berarti harus kita panggil. Ini berarti echo. Sepertinya ada yang salah ini macamnya. Coba kita cek ya. Invoice login, ini login ya. Ini lock screen ya. Sepertinya coba yang lain ya. Page sample sama ya. Oke, udah kita pakai aja lah itu ya. Ini ya, page example yang ini kita gunakan aja yang ini ya. Tapi ada nanti ini yang kita hapus ini, tampilannya jangan ini. Oke, coba ini echo base URL. Ini saya letak tadi sesuai macam ini ya. Ini aja saya copy di app login ini ya, ini. Saya letak di sini. Ini saya copy. Paste sini. Baru yang ini juga. Ini pas. Ini nanti ini lock screen. Ini gambar ya. Nah ini ya pluginnya ini. Save all. Coba kita buat kalau dia salah ya passwordnya. Udah pas ya, kemarin dia ya. Cuman harus kita perbaiki. Ini kan nggak seperti ini. Gambarnya tidak tampil ya, ini ya. Oke. Berarti ini saya buat admin LTE nya kita ganti menjadi gagal login. Mana dia ini? Ini berarti gagal login. Gagal login. Oke. Ini aharepnya kita hapus saja. Tes lagi. Oke. Yang ini kita pakai yang ini. Nanti dia kembali berarti enter your password kita hapus. Enter your password ini hapus. Kita pakai ini. Kembali. Oke. Save all. Nah, ini tujuannya nanti ke base URL, ke halaman depan website front end, ke halaman front end nanti tujuannya. Show base URL. Oke. Terus lagi. Iya. Ini copyrightnya
Copyright-nya kita ganti aja lah ya, karena ini hanya sebagai contoh ya. Copyright-nya kita ganti karena sebagai contoh aja ya. Kita ganti copyright 2000 berapa ini, 2020 2021 misalnya. Ini buat misalnya kita media, ini ganti menjadi base URL ya. Coba kita simpan ya. Oke, kita klik balik ya. Oke, balik ya. Oh, my login ya. Ke tes dulu. Kekal ya. Kemudian ini kita hapus saja namanya nih. John Doe. Mana deh John Doe? Username dan password salah. Ya. Oke. Kepanjangan nih. Coba kita enter. Oke ya. Ini logonya kita ganti ya. Kita ganti menjadi logo kita. Letaknya di disk loginku ya. Kita buka di sini ya. Tdoc CI aset panel loginku disk. Nah, di sini tadi ya MJ tadi dibuatnya user 1. Nah, ini dia. Wah, banyak usernya. Dari sini aja lah ya. Nah, ini avatar 5 aja. Kita ganti ini aja nanti namanya, yang udah ada aja. Coba ya, kita copy di sini. Oke, kita paste, save. Oh, tidak muncul ini ya. Berarti salah nama filenya nih. Ini tipe filenya harus kita tengok, klik kanan properties. Oh, dia PNG ya, bukan JPEG ya, PNG. Tipenya salah pun salah, dia nggak terpanggil ya. Oke, selesai ya. Kita kembalikan, dia kembali ke awal ini ya. Kita harus login lagi. Oke, selesai. Nah, yang perlu diperhatikan sekali ini ya, result array ini harus ada. Dia menampilkan hasil daripada model panel. Apa yang ada di model panel, perintahnya akan diambilnya. Return, mengembalikan ke halaman yang lain, bisa pengertiannya seperti itu biar gampangnya. Jadi bisa dipakai ini return ini. Artinya script ini bisa dipakai di mana saja di control panel. Nah, dengan cara ada result array-nya. Array ini merupakan perintah daripada kode igniter ya, bawaannya. Kemudian kita harus berlogika di sini banyak ya, harus berlogika biar bisa. Kalau ini macam ini tadi saya silap, itu harus model.
bukan view. Kalau tampilan baru view. Nah, itu dia ya. Kemudian ini bisa kita ambil dari internet, ini errornya kita cari tampilan di internet. Caranya sama, yaitu kita buat di sini dia, di loginku ini kita buat. Di loginku ini kita copy file-file pendukungnya. Itu bisa. Itu bisa ya. Oke. Ini post username, asalkan namanya post itu input fill name-nya, fill name yang ada di form. Ini dia. Ini harus sama name-nya nih. Itu dia. Asal post itulah dia. Ya. Itulah dia. Asal post. Yang ini set rule ini artinya aturan pada form itu. Apakah wajib diisi? Ya wajib. Required XSS clean, security-nya. Nanti ada itu di user guide-nya. User guide di sini ya, di user guide CI ada user guide. Ini dia. Kita lihat di indeksnya nih. Ini banyak ini perintahnya, kita ketikkan aja di sini. XSS clean. Misalnya. Ini udah muncul nih. Klik. Ini. Ya. Tadi udah ada memang. Kita tinggal belajar. Ya tahu-tahu sedikit bahasa Inggris lah. Nggak usah banyak-banyak kali pun jadi. Asal tahu aja ngartikannya. Oke. Inilah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.